Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Ya, semoga baik-baik selalu ya. Ya, adik-adik sekalian, ketika Bapak katakan bagaimana kabarnya hari ini, maka adik-adik jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi tangannya sambil dikepalkan ya. Oke, kita ulangi lagi, ayo. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Bapak yang pimpin ya. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik sekalian, di sini sudah sarapan semua apa belum? Coba angkat tangan siapa yang belum sarapan. Ya, jadi semua sudah sarapan ya. Jadi ketika Bapak menjelaskan materi sebentar, itu jangan lagi ada yang gelisah ya untuk cari makan di luar. Kenapa? Karena sudah sarapan semua. Jadi kalau sudah sarapan semua, jadi pada saat mengikuti pembelajaran itu harus semangat belajar. Ya adik-adik sekalian, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca dan tanda pisah. Oke adik-adik sekalian, coba angkat tangan siapa yang tahu pengertian tanda baca, ayo. Iya, jadi tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat agar menjadi beraturan atau untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat. Oke adik-adik sekalian, coba di sini siapa yang tahu jenis-jenis tanda baca? Coba angkat tangan, ayo. Iya, jadi jenis-jenis tanda baca itu sebenarnya ada banyak, kurang lebih ada 15 jenis-jenis tanda baca. Salah satunya apa? Ayo coba siapa yang tahu? Iya, salah satunya yaitu tanda koma, kemudian apa lagi? Tanda titik, kemudian tanda titik koma, kemudian tanda titik dua, kemudian tanda tanya, kemudian tanda seru, kemudian tanda petik, tanda hubung, tanda pisah, dan tanda-tanda lainnya. Oke adik-adik sekalian, bahwasanya metode yang saya gunakan dalam mengajar materi ini yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Oke adik-adik sekalian, mungkin adik-adik bertanya-tanya, apa sih yang menjadi tujuan dan manfaat kita mempelajari penggunaan tanda baca ini dan penggunaan tanda pisah? Ya adik-adik sekalian, bahwasanya tujuan kita mempelajari penggunaan tanda baca dan tanda pisah yaitu yang pertama, kita mengetahui pengertian tanda baca itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita mengetahui atau kita memahami penggunaan tanda baca dan tanda pisah. Nah, kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, itu bisa menjelaskan kembali ketika Bapak tanya apa itu tanda baca dan bagaimana tata cara penggunaan tanda baca dan tanda pisah ini. Oke adik-adik sekalian, coba siapa yang masih ingat tentang apa pengertian dari tanda baca? Ayo angkat tangan coba. Iya, jadi tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang digunakan untuk membuat susunan kalimat agar menjadi beraturan atau memberikan tekanan atau nada atau intonasi dalam sebuah kalimat. Nah adik-adik sekalian, sebagaimana saya katakan tadi di awal, jenis-jenis tanda baca itu ada banyak. Yang pertama, tanda baca itu tanda titik, kemudian tanda koma, kemudian tanda apa lagi? Kemudian tanda titik koma, kemudian tanda titik dua, kemudian tanda pisah, tanda seru, tanda tanya, dan tanda-tanda lainnya. Ya adik-adik sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda titik dulu ya. Sebentar, tanda koma, kemudian tanda tanya, tanda seru, kemudian tanda pisah.
Ya, bisa dilihat di sini adik-adik bahwasannya tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan kalimat tanya atau kalimat seruan. Nah, contohnya bisa dilihat adik-adik. Contohnya, Indonesia sedang menghadapi virus corona. Titik. Nah, kemudian yang kedua, tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk menunjukkan kalimat tanya. Contohnya, mengapa virus corona sangat berbahaya? Tanda tanya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ada tanda seru. Tanda seru berfungsi sebagai kata perintah atau kata seruan. Contohnya, Hasan, bukalah pintu. Tanda seru. Nah, kemudian tanda koma. Salah satu bentuk penggunaan tanda koma adik-adik sekalian yaitu digunakan di antara dua unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Contohnya, ayah membeli jeruk, apel, nangka, dan nanas. Titik. Kemudian adik-adik sekalian, tanda pisah. Adik-adik sekalian, dalam bahasa Indonesia, tanda pisah ini mempunyai arti sampai ke atau sampai dengan. Contohnya, tambahkan gula sebanyak 2-3 sendok teh ke dalam jus tersebut. Nah, kata sampai di sini itu diganti dengan simbol tanda pisah. Nah, contoh kedua, perjalanan Hasan dari Kendari ke Bombana memakan waktu 4 jam. Nah, kata sampai di sini itu diubah menjadi simbol kata pisah. Oke adik-adik sekalian, jadi di sini ada yang belum mengerti, coba angkat tangan. Ya, jadi mengerti semua ya. Ya, kalau sudah mengerti semua dan tidak ada yang bertanya, sekarang Bapak yang bertanya kepada adik-adik sekalian. Ya, coba sebutkan saya salah satu bentuk penggunaan tanda titik. Coba siapa yang tahu angkat tangan, ayo. Iya, jadi penggunaan tanda titik yaitu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan seruan atau pertanyaan. Iya, betul sekali jawabannya ya. Ayo berikan tepuk tangan kepada teman yang sudah menjawab. Iya, ada lagi yang belum dipahami, coba angkat tangan. Iya, saya kira tidak ada ya. Oke, saya kira semua sudah dimengerti tentang penggunaan tanda baca dan tanda pisah. Oke adik-adik sekalian, kalau tidak ada yang ingin bertanya, jika sudah dipahami, saya simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi tanda baca adalah sebuah bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat agar menjadi teratur. Nah, dan jenis-jenis tanda baca itu ada banyak. Salah satunya apa adik-adik? Tanda koma, kemudian tanda titik, kemudian tanda tanya, kemudian tanda seru, kemudian tanda pisah, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang lainnya. Oke adik-adik sekalian, Bapak kasih PR ya. Ini dikerjakan di rumah, nanti pekan depan baru dikumpul. Jadi tugasnya adalah coba carikan saya penggunaan tanda baca koma dan tanda baca titik sebanyak-banyaknya. Jadi itu tugasnya ya adik-adik. Ya adik-adik sekalian, jadi itu tugasnya ya, jangan dilupa dikerja di rumah dan dikumpul pekan depan. Ya, jadi adik-adik sekalian, untuk materi selanjutnya yaitu kita belajar tentang puisi. Jadi materi ini dipelajari di rumah ya. Jadi minggu depan Bapak tinggal jelaskan yang berkaitan tentang puisi ini. Oke adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini pembelajaran kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan pembacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.